bersama dengan saya kembali, Sandy Sucipto dalam acara Handwriting Miracle. Nah, teman-teman, tadi saya sudah meminta bintang tamu saya untuk menulis. Nah, kita lihat di sini. Mungkin kamera bisa di zoom ya. Nah, oke. Saya mau ajak teman-teman untuk melihat di sini tulisannya yang pertama. Kita lihat tulisan dari Ibu Diana Tasmania. Nah, beliau adalah seorang businesswoman, yang mana seorang businesswoman ini memiliki kecenderungan atau memiliki kemampuan bisnis yang ada dalam dirinya. Yang pertama adalah kemampuan berbisnis ini kita kenali dari kemampuan dalam mengorganisir atau memanajemen angka-angka. Kita lihat di sini, ada huruf yang menyerupai angka. Apa itu? Itu adalah huruf S yang menyerupai angka. Ya, ini yang saya lingkari di sini. Huruf S yang menyerupai angka. Nah, kita potong dulu sebentar. Nah, saya mau bertanya nih, gimana Bu? Tadi saya sampaikan ya, bahwa ada potensi besar sekali dalam diri Ibu untuk manajemen angka atau manajemen keuangan. Gimana? Mungkin bisa diceritakan nih. Wah, dari nama saya udah kelihatan ya, gimana dari ya? nama saja ya. Ini dari nama ya. Masih belum nulis banyak ya saya ya. Oke. Wow. Nah, bagaimana nih pengalamannya atau apakah pekerjaan sehari-hari itu seperti apa sih? Mungkin bisa diceritakan pada teman-teman juga mengenai di Liberty Land ini apa sih sehingga ternyata di namanya pun ada potensi atau kecenderungan pola seperti angka nih, huruf yang menyerupai angka. Gimana Bu? Nama itu sih saya nggak sengaja buat, saya memang selalu seperti itu kalau nulis gitu. Ya mungkin ya karena beberapa tahun ini saya ada pegang beberapa perusahaan juga. Lalu memang harus memanage, harus ngatur dari masalah keuangannya, manajemennya itu memang harus. Jadi saya. Semua berhubungan dengan angka ya? Iya gitu, karena kalau enggak kan loss sedikit ya bagaimana dengan perusahaan gitu kan. Iya. Tapi secara pribadi memang ada kecenderungan atau ada hasrat atau ada minat secara khusus dalam pengelolaan angka-angka? Semuanya, iya saya accounting, saya dari accounting, beberapa tahun di finance accounting, lalu ya memang seperti itu, dari semuanya itu pasti ada perhitungan saya, semuanya. Luar biasa ya, ternyata seorang ahli berhitung nih teman-teman ya, kita kedatangan tamu seorang ahli berhitung nih. Nah dari sini saya mau ajak kembali melihat, kalau kita lihat dari tulisan, sekarang kita lihat yang kedua. Pak Andrian. Nah, teman-teman mungkin bisa lihat di sini ada bentuk lubang. Tadi kalau kita dengar bersama bahwa Pak Andrian ini selain juga sebagai shareholder, yaitu ada aktivitas dalam bisnis juga berhubungan dengan IT. Nah, untuk orang yang memiliki kemampuan teknis, di mana itu adalah dalam bidang IT, kita lihat di sini. Ada lubang dalam tulisannya. Yang mana ada pecahan dari setiap hurufnya. Padahal kalau kita lihat huruf N, nah, kita lihat ini. Huruf N ini, lazimnya itu bersatu. Daripada tulisan Pak Andrian ini berpisah. Kenapa? Karena ini tidak disadari dibuat oleh seseorang yang memiliki kemampuan IT. Nah, selain itu kalau kita lihat di sini, ini satu yang menarik ini. Kita lihat di sini, huruf N-nya menyerupai U. Kita lihat ini. Ada garis cekungan pada bentuk huruf N-nya. Nah, itu adalah ciri orang yang memiliki kemampuan yang luas, juga analitis dalam dunia bisnis. Nah, kembali ke Pak Andrian sekarang. Gimana Pak, aktivitasnya berhubungan dengan dunia IT, juga bagaimana nih bisa membagi waktu nih? Luar biasa sekali nih, gimana Pak? Wah, luar biasa Pak Sandy. Pertama saya orangnya suka belajar. Dimulai dari awal karir saya di kuliah, masa kuliah. Saya ada belajar di bidang logistik dan di bidang finance. Jadi benar-benar sesuatu yang berbeda dengan apa yang saya kerjain saat ini. Jadi ada dua bidang nih Pak? Dua bidang. Terus kemudian saya saat ini juga bekerja di bidang IT. Jadi di mana saya dituntut untuk ketelitian, dan kebetulan di bidang IT yang saya sendiri kerjakan ini berhubungan dengan networking, distribusi. Jadi saya harus banyak bisa merangkul baik principal ataupun supplier ataupun end user
harus luas gitu untuk dalam dunia pergaulan, Pak. Oke, luar biasa. Artinya di sini, ini berhubungan dengan pertanyaan tadi sebelum komersial break yang sebelumnya tadi, bahwa ternyata dalam tulisan ini kita bisa mengenali minat bakatnya. Tinggal kita tempatkan yang sesuai nih. Ya, Bu, Pak. Jadi kalau untuk rekrutmen nanti mungkin ini sangat menarik, kita tinggal lihat polanya, bentuknya dari tulisan tangan ini, sehingga kita bisa dapatkan individu-individu yang sesuai dengan bidang atau jabatannya nanti. Nah, sekarang saya juga mau berdiskusi mengenai kira-kira dari ini semua, kalau tadi kita sudah berbicara mengenai pola-pola juga potensi yang ada dalam tulisan tangan. Nah, mungkin berhubungan dengan aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Kira-kira bisa diceritakan juga kepada kita sekalian, mungkin pemirsa di rumah di sana banyak yang masih studi. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan berhubungan dengan dunia bisnis juga, bagaimana yang ada dalam diri, potensi diri ini supaya kita lebih berkembang bersama. Selain daripada kita bisa mengenali dari tulisan ini, mungkin ada suatu kiat-kiat sehingga bisa bagi waktu seperti Pak Andrian. Kemudian juga mampu mengelola keuangan dengan sangat baik sekali dalam dunia bisnis seperti Bu Diana. Bagaimana mungkin? Siapa duluan nih? Ladies first, all ladies first. Oke, silahkan. Untuk mahasiswa ya, tapi sebelumnya Sandy ini wah oke banget ini. Dia bisa mengembangkan orang yang berpotensi seperti apa, bisa tergali, akhirnya bisa kelihatan. Untuk mahasiswa mungkin kalau yang menghabiskan waktu ya tidak mungkin bagi diri sendiri itu penting, atau memang saya biar nggak kehilangan masa muda saya atau apa. Saya dulu juga melewati seperti itu, cuma saya ada kemauan, saya umur berapa, saya udah harus ada penghasilan berapa, saya harus ngelewatin itu seperti apa. Mungkin kalau dulu saya lihat dari tulisan saya atau bagaimana Sandy mungkin lihat dari awalnya, mungkin lebih bisa diarahkan lebih cepat. Makanya saya bilang ini oke banget seperti ini. Jadi kalau siapa yang mau tahu dirinya itu bagusnya seperti apa, mungkin bisa hubungin Sandy. Oh, terima kasih ini. Oke, Pak Andrian gimana Pak? Gini, dengan adanya analisa tulisan ini, saya bisa melihat sebenarnya bakat saya itu di bidang apa, atau minat saya itu di bidang apa. Karena sebelumnya saya belajar terlalu banyak, mungkin saya belajar generally bisnis, tapi di bisnis itu banyak sekali divisi-divisinya. Saat ini pun saya bekerja di bidang IT, di dunia yang baru bagi saya. Dengan adanya mungkin analisa tulisan, para teman-teman sekalian bisa mengembangkan diri tidak hanya dalam dunia yang dia saat ini kerjakan, tapi untuk masa depannya juga. Kebetulan seperti saya sebagai seorang bekerja di salah satu perusahaan IT. Saya bekerja mungkin dari jam 8 sampai jam 5 pagi. Jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Okay. Namun di sela-sela waktu itu saya juga kepingin mengembangkan diri saya menjadi seorang businessman. Gimana sih caranya? Itu mungkin bisa dibantu dengan adanya Pak Sandy ini. Oke. Terima kasih. Nah, sekarang kita lihat kembali di sini. Kalau ada satu hal yang sangat serupa dari tulisan Bu Diana dan Pak Andrian di sini. Mari kita lihat pola-pola ini. Nah, ini yang akan saya tanyakan nih. Saya akan tanyakan kepada Ibu Diana juga Pak Andrian. Kita lihat setiap kali pola lengkungan ada suatu bentuk yang luas, teman-teman. Kita lihat di sini. Pada huruf A juga pada huruf D-nya. Ini di sini. Ada satu bentuk yang luas. Bagian ini luas dan juga bagian ini luas. Jadi sangat melengkung sekali dan tidak ada patahan justru. Ya. Nah, umumnya orang yang memiliki pola ini loh, ini memiliki kecenderungan yang sangat luas sekali dan fleksibilitas yang sangat baik dalam komunikasi. Nah, apakah seperti itu memang aktivitasnya? Gimana? Mungkin bisa diceritakan juga mengenai hal ini. Karena biasanya orang ini punya kemampuan yang sangat luas sekali dalam beraktivitas nih. Ya mungkin kayak gitu ya, karena kita nggak terpatok di kantor ya. Kita memang harus ketemu sama orang, apalagi sekarang dengan bisnis yang kita kerjakan sama-sama itu Liberty Land ini, kita memang harus ketemu sama pemegang saham, lalu sama pebisnis yang membutuhkan modal, lalu sama marketing. Ya? Iya, memang harus seperti itu jadinya. Jadi memang mobile dan fleksibel, artinya itu ya mau tidak mau jadi ada juga dalam kepribadian, ternyata betul. Itu proyeksi diri juga ya. Pak Andrian juga sama? Juga sama, karena setiap hari saya bisa ketemu orang dengan orang yang berbeda di bisnis-bisnis yang berbeda. Dan pada umumnya mereka punya karakteristik yang sangat unik, di mana kita harus bisa masuk ke dunianya mereka juga
berada di posisi mereka, mengerti posisi mereka, baru kita bisa ngomongin bisnis. Oke. Gitu Pak Sandy. Oh, jadi memang dalam aktivitas kesehariannya pun butuh mobile dan juga ketemu dengan banyak orang ya. Pantesan ya kalau kita lihat ya dari tulisannya pun itu ada banyak kecenderungan yang sangat luas, dituntut untuk fleksibel juga, ya. Oke. Nah, satu hal juga yang berhubungan dengan segala macam aktivitas di sini, kalau tadi saya sempat dengar juga di ketika Bu Diana juga Bapak tadi menyampaikan bahwa dalam Liberty Land itu ini suatu usaha yang sangat mendunia sekali. Nah, bagaimana apakah memang ada memang minat dari dalam dirinya memang untuk global juga, bukan hanya dalam satu bidang saja gitu ya, apalagi kan sekarang banyak nih para businesswoman nih di Indonesia atau di dunia juga banyak orang juga seperti Pak Andrian ini menekuni berbagai bidang, seperti tadi tulisannya pun ternyata ada memang ada potensi seperti itu. Nah, bagaimana mungkin memang seperti itu keinginannya atau cita-citanya memang seperti itu. Ini bekal untuk teman-teman di rumah mungkin yang masih studi supaya bisa juga mencontoh juga keberhasilan atau apa yang dilakukan sekarang nih. Gimana? Memang saya dari dulu saya nggak mau terpatok punya bisnis tuh cuma di Indonesia atau bekerja di Indonesia atau cuma mengerjakan ya rutinitas dari pagi 8 sampai 5 setiap hari seperti itu. Kebetulan sekali kita punya Liberty Land ini bantu mereka yang punya usaha, lalu ini memang membuat kaya bersama-sama jadinya. Kita memang semua punya aset. Jadi kita bukan bilang, oh kita cuma jual kertas atau apa, enggak. Kita memang udah ada aset yang bisa kita pegang. Ini benar nggak sih aset kita ini? Lalu sampai misalnya perusahaan ini kalau rugi ini gimana? Enggak, kita bukannya member di sini. Kita semuanya adalah pemilik dari perusahaan Liberty Land ini. Jadi mereka yang punya uang sedikit atau mereka punya uang yang banyak, ya kita bisa sama-sama. Nah ini namanya kita bisa, jadinya bukannya orang bisa saling mengenal. Oke, saya orang Indonesia, saya pergi ke Malaysia, ini pun sama-sama shareholder. Kita punya aset di Malaysia juga. Jadi banyak ya, iya, worldwide sekali ya, iya, kita mungkin banyak sekali ya. Iya betul. Jadi sekarang kita udah ada 3. Itu pertama itu di Sabah, Kota Kinabalu, itu berupa ponton. Lalu yang kedua itu di Thailand. Kita itu pabrik sutra. Sutra ini memang sudah berjalan. Itu untuk dijual ke kerajaan Thailand. Lalu yang ketiga di Shenzhen. Di Shenzhen kita restoran. Dan sekarang kita lagi cari untuk di Indonesia. Jadi mungkin ada pemirsa atau yang pendengar yang melakukan, oh iya ada nih bisnis saya mau dikembangin keluar atau gimana, bisa. Bisa melalui kita. Iya, bisa. Direkturnya langsung loh teman-teman ya. Dimanapun Anda berada ini saya bersama dengan direktur dan shareholdernya langsung ya. Jadi luar biasa sekali ya. Tampaknya aktivitasnya dengan padat juga dengan itu semua berhubungan dengan angka saya yakin ya. Iya pasti. Semua itu berhubungan dengan menghitung dan angka ya. Terus dalam tulisannya pun kalau kita lihat ya, itu polanya huruf S itu seperti angka ya kalau kita lihat ya. Iya pasti. Pak Andrian gimana Pak? Gimana kalau Pak Andrian? Pak Andrian kan dengan multi bidang nih katakanlah, yang satu bisnis dan juga satu IT nih. Jadi membagi waktunya gimana nih? Mungkin juga itu perlu trik atau tips khusus nih. Kan dari tulisannya pun itu terlihat luasnya gitu ya. Gimana nih Pak? Betul, yang bisa saya share ke teman-teman sekalian adalah prioritasin kerjaan. Karena dengan memprioritaskan kerjaan, saya bisa membagi waktu saya pada saat saya harus ketemu dengan calon shareholder ataupun saya harus berada di kantor. Itu saya bisa multitasking dan hasilnya pun benar-benar spektakuler. Apalagi apabila teman-teman saat ini mungkin yang masih mahasiswa harus membagi waktu dengan kuliah dan harus kerja sampingan, itu bisa dimaksimalkan dengan memprioritaskan waktu Anda. Oke. Terima kasih, luar biasa sekali. Nah, teman-teman, kalau kita mau simpulkan di sini bahwa apapun yang ada dalam diri seseorang, dalam potensi, dalam pikiran atau dalam aktivitasnya, itu perlu didasari oleh minat dan juga semangat yang ada di dalam dirinya. Betul. Mungkin ini kita sepakat betul, ya. Betul. Sehingga dengan kita mengenali siapa diri kita mengetahui apa yang kita bawa dan apa yang kita miliki dalam potensi karakter juga kepribadian kita mampu lebih optimal. Ini yang mau saya catat. Ya. Seperti tadi bahwa dalam diri setiap orang ini, yang mana seorang dengan lainnya adalah unik dan berbeda, kita mampu mengembangkannya ke arah yang sesuai. Nah, dalam hal ini kita memiliki alatnya nih, namanya adalah grafologi atau handwriting analysis. Sehingga dengan kita mengenali karakter atau potensi dalam diri kita, kemanapun kita mau membawa kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Apalagi kalau mau ke dunia bisnis nih, kita bisa kenali jauh lebih baik dan lebih optimal. Nah, akhir kata,
bahwa apapun potensi dalam diri kita sekalian, dalam diri siapapun kita dan dimanapun kita, kembangkanlah. Karena setiap manusia itu unik dan berbeda satu sama lainnya. Tidak perlu ragu, yang terpenting adalah kenali dan optimalkan. Bersama dengan saya, Sandy Sucipto, ditemani oleh Pak Andrian dan juga Ibu Diana, dalam Handwriting's Miracle, Understanding Yourself Better. Terima kasih.